Jadi gini Pak Wabu, di Blitar kali ini kita itu lagi krisis seolah-olah apa ya Pak? Teman-teman itu lebih suka di daerah luar kota. Artinya ketika mereka lulus, mereka di luar kota. Harusnya mereka yang punya pendidikan yang sudah mumpuni kembali lagi ke Blitar buat bangun. Kira-kira upaya apa Pak biar teman-teman biar balik lagi ke sini gitu Pak? Ya, insya Allah itu kan programnya saya sama Ibu Bupati, yaitu sekolah SD mulai PAUD sampai SMP ditanggung oleh kabupaten. Kalau SMA provinsi, kalau kuliah asal keterima di perguruan negeri, maka kita kasih beasiswa 1 bulan 1 juta. Iya. Ya, nanti dengan syarat ketika sudah lulus dengan grade yang oke, kembali Ya, lagi. kembali lagi. Gitu. Supaya ingat kembali lagi ke Kabupaten Blitar. Nah, itu teman-teman Kabupaten Blitar nih ada kesempatan yang emas ini dari Pak Wakil Bupati kita. Oh ya, kita gantian ke Pak Eri Ramadan ya, belum ya tadi ya. Kaitan soal tanggapannya pembahasan kita kali ini, Pak. Bahasa apa ya? Soal milenial gitu. Oh Oh ya, Pak Eri kan punya Instagram yang sudah followernya banyak ya. Selebgramnya Jawa Timur lah mungkin. Ya, kalau saya ini kan ya orang gantengnya Blitar lah. Asia. Gitu ya. Berarti ya. Ya. Nah, secara prinsip gini, kita ini yang mungkin usianya sudah lebih, bukan milenial lagi. Tentu saya sangat berbahagia melihat adik-adik yang milenial yang punya otak yang cerdas. Dalam hal ini mungkin ada main Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Tentu kita berharap pada para milenial bisa digunakan secara positif. Nah, dalam hal teknologi, dalam hal mempromosikan misalkan wisata kayak begini, ini kan penting. Bagi kita tahu kegiatan ada tempat wisata ini, ya karena ada Instagram. Dipromosikan. Nah, ini kan penting buat ke depan, buat adik-adik ini, mbak-mbak ini, itu bisa menggapai matahari di saat nanti kita berbicara. Ini ada bos-bosnya PAN semua ini. Pan ya Pak, saya mau tanya soal karena saya penasaran soal gaji. Boleh atau enggak Pak, saya tanya gaji. Nah, kalau buat Bapak Wakil Bupati berapa Pak gajinya Pak? Hampir 5 juta kurang sedikit lah. Nah, ternyata realisasi bayangan kita tuh Kirain iya kan. Rate berapa? Merek sepatunya apa ya Pak? Bulan saya nggak pakai sepatu, tadi nggak ngerti. Kalau ternyata ada ketua saya rencananya kan besok, gitu. Tapi hari Kamis yang saya dengar dari ketua Ibu Susi Nurlita, nah ternyata hari ini Mas Wol tadi ngasih tahu ternyata ada ketua saya datangnya hari ini. Oke, saya nggak siap-siap tadi langsung saya berangkat ke hotel Tugu. Saya yakin Pak ini sandal asli lokal asli. Ini sandal UMKM yang ada pameran waktu itu di Blitar di sini. Saya pakai enak, ya sudah saya beli. Patut ditiru ya, apa ya, bela beli produk dalam Cintai negeri. produk Blitar. 5 juta? Berapa Pak? Resi gimana bayangannya? 300.000 apa berapa? Kira-kira Resi dengan gaji segitu jadi kepala daerah Saya nggak kuat ngurusi lah Mas pagi Budi. siang malam 24 jam stay mobile buat masyarakat. Aduh, mendingan Jawabnya banyak ya. saya gaji yang gede tapi nggak itu kecil. Kita ya dari selebgram kita info masyarakat bantu Pak Wakil kita kan. Jadi kan buat teman-teman yang penasaran berapa gajinya udah kejawab ya. Untuk memotivasi teman-teman di rumah. Saya juga tidak sengaja jadi kepala daerah. Iya, jadi saya pernah di pondok di Tulungagung. Kemudian 2 hari sebelum pendaftaran ya Mas ya. 2 hari sebelum pendaftaran, saya juga belum
pernah ikut partai. Kebetulan saya Ketua Umum IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Ada salah satu pengurus itu Pak Rubai aktif di Partai PAN. Artinya berarti kemarin maju ke PAN atau Wabub. Nah, ini yang membuat saya tidak pernah pindah ke lain hati. Yang pertama, yang kedua, saya sangat tersanjung dengan Ketua Umum saya. Ketika saya bertemu sekali, kemudian Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan, menyampaikan kalau boleh saya rekom asal saya harus jadi kader PAN. Menang atau kalah tidak masalah. Dan alhamdulillah saya bangun tidur karena ada dulu ini ketua saya di Kabupaten Blitar, bangun tidur terus menang. Ya itu. Terus mandi jadi wakil bupati itu. Mimpi apa itu, Pak? Di matahari. Harusnya mimpi apa, Pak? Tapi kenapa sih Pak kok Bapak harus PAN? Saya pikir nyaman aja ya. Jadi pertama tadi yang sudah saya ceritakan, tersanjung dengan perlakuan dengan ketua umum. Saya belum pernah ke partai dan diterima langsung dan diharuskan. Ketika itu saya kan belum apa-apa. Namun kan hanya PAN dan ketua umumnya yang mengatakan saya tidak ngurus menang atau kalah, tapi Rahmat harus jadi kader saya. Nah, sejak itu saya sudah langsung jadi kadernya PAN sampai hari ini. Dan karena ketua MPP dan terpilih jadi ketua MPP di Partai PAN, kalau di Pemuda Pancasila ketua MPO, kalau di PHI Ikatan Penasihat Hukum Indonesia saya awalnya advokat pengacara, namun sudah dibekukan dalam waktu sementara izin prakteknya karena terpilih sebagai wakil bupati. Harapannya setelah jadi wakil bupati? Harapannya ya kita bangun cepat karena sebenarnya saya ini outsourcing negara harusnya 5 tahun tapi ada rumor katanya 3,5 tahun. Jadi dikurangi lagi kontraknya jadi 3,5 tahun. Tapi nanti dari teman-teman muda minta Pak Wabub harus pro milenial. Lah itu makanya kita harus bergerak cepat. Dari teman-teman PAN juga pasti dukung ya kan. Terutama ketua saya di DPW PAN Jawa Timur, Mas Rizky Satik sudah banyak bantu saya, mulai dari pencalonan sampai setelah sudah jadi ditetapkan oleh KPU, saya langsung ketemu dengan Mas Rizky Satik dan Mas Heri Ramadan, saudara saya. Begitu ternyata teman-teman buat motivasi kita. Kira-kira Agnes sama Resi, kalian kalau mau terjun politik masuk ke partai? Tertarik nggak sama politik? PAN lah. Jadi gini, Diterima nggak tapi? jadi gini masalahnya di PAN itu banyak yang cantik-cantik, banyak artisnya. Contohnya siapa Pak Wabub? Contohnya ya banyak lah. Desi Ratnasari, macam-macam banyak artisnya lah. Ya, siapa tahu nanti rekomendasi casting lu lolos ya. Partai Artis Nasional. Oh iya bener Pak. Oke, Resi, giliran kamu mau tanya terakhir mungkin buat Pak Rizky. Buat Pak Rizky. Sebelum sepertinya kita harus beranjak karena kita harus istirahat. Atau mau tanya-tanyaan yang di luar di video juga nggak apa-apa sih. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir, gimana kesan Bapak untuk ke Blitar hari ini? Hari ini sangat luar biasa, spesial. Saya ini Blitar ini daerah pemilihan saya. Jadi saya sudah 10 tahun berinteraksi dengan Blitar karena saya terpilih sebagai anggota DPR RI itu dari Dapil Blitar dan Kediri. Tapi untuk kali ini sangat spesial karena ini kedatangan saya yang pertama setelah terpilih sebagai Ketua PAN Provinsi Jawa ini.
kita ini kasih rekomendasi buat Pak Rizky biar beli rumah di sini berada dekat UMKM. Loh, saya sudah punya pendopo, numpang sama beliau. Punya rumahnya Pak Heri, ini ada kepala desa tinggal nunut ngomong ke sini. Nah, Pak, karena udah lumayan lama, jadi saya mau pamit sama teman-teman. Terima kasih waktunya ya, Bapak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kamu yang sama teman-teman yang sudah keliling-keliling kebetulan kalau sudah ketemu sama kami juga ada manfaatnya. Sampaikan salam buat anak-anak muda yang lain bahwa bermedsos itu oke-oke aja, bermedsos itu baik-baik saja, tapi dukung juga upaya-upaya untuk menumbuhkan ekonomi seperti UKM-UKM seperti ini, kulineran, kemudian objek-objek wisata tadi yang disampaikan sama Pak Kepala Desa, itu juga dibantu untuk di-upgrade di dunia medsos, dipromosikan melalui dunia medsos sesuai dengan keahlian anak-anak milenial kita. Saya kira itu kutipan saya. Ada jargon untuk motivasi. Jargon. Ya. Satu kata. Boleh, satu kata, satu hati, milenial Indonesia untuk Palu. Demikianlah tadi teman-teman acara nongkrong kita bareng Bapak Rizky. Karena udah malam, kita berdua mau pamit. Dadah!